Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kita semuanya. Dan yang baru selesai melaksanakan sholat taraweh, saya ucapin selamat menjalankan ibadah. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah dengan baik ya gitu. Oke, dan saya ingin menyapa juga sama teman-teman. Saya udah lama nih nggak speak up ya, nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi kaitan dengan apa-apa yang lagi viral ya. Jadi ini sebenarnya saya sih pengen ngobrol gitu kan, speak up ya. Jadi Hotspot Speak Up ini panggungnya para netizen. Jadi saya ucapin selamat malam ya buat semuanya. Selamat datang kembali di channelnya Ahmad Rohani ya. Tentunya bagaimana nih kabarnya? Lucu banget ya. Siap. Silakan komen-komen, enggak apa-apa ya. Bagaimana kabar semuanya buat teman-teman TikTok bersama keluarga pada malam hari ini? Tentunya mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Nah, jadi begini. Untuk pembahasan kali ini kayaknya beritanya cukup menarik ya, cukup menarik dan kayaknya trending juga nih ya. Oleh karena itu saya pikir ini menarik kalau emang kita bahas ya. Yang bikin kosmetik overclaim aman-aman aja. Nah, ini nanti Kak Tri naik ya di sini, naik. Jadi ceritain, saya sebenarnya belum menguasai materi ya, karena kalau misalnya kaitan dengan artis-artis gitu saya belum begitu memahami ya, baik itu misalnya yang namanya overclaim, terus flexing ya, itu di dalam suatu usaha apakah itu hal yang baik atau tidak baik, ataukah hal tersebut merugikan untuk konsumen gitu ya. Nah, tapi kaitannya gini loh teman-teman ya, kaitannya gini. Ini kaitannya dengan diperiksanya Nikita Mirzani nih ya. Diperiksanya Nikita Mirzani ditahan terkait kasus pemerasan. Jadi pemeras semodel kayak gimana ya? Mungkin ada nanti teman-teman bisa menceritakan apakah emang dia ada unsur pemerasan, terus ada dugaan money laundry, seperti gimana apa yang kita dapatkan dari berita-berita itu ya. Nah, itu ya. Di pembahasan ini ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tambahan tambahan informasi untuk teman-teman yang lain ya, yang lagi misalnya mencari informasi kaitan tentang beritanya Nikita Mirzani, atau misalkan tentang kosmetik ya, bagaimana memasarkan skincare yang sering disebut kayak flexing atau misalnya overclaim. Nah, itu teman-teman boleh nanti naik di sini ya. Ini Bang Hos nih baru buka puasa, jadi agak mikirnya nih nggak bisa terlalu kritis gitu ya, capek gitu. Jadi maunya santai-santai aja ya. Nanti yang berpikir kritis ini netizen ya. Jadi saya persilahkan sama netizen untuk speak up, ngobrol di sini, nanti saya tanya-tanya ya. Jadi ungkapkan saja pendapatnya, ungkapkan saja pengetahuannya di sini, biar hostnya dapat pelajaran, biar hostnya dapat pengetahuan ya dari kakak-kakak atau tete-tete yang ada di sini ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kakak-kakak atau tete-tete, bunda-bunda utarakan di sini tiada lain adalah supaya hal ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kayak gitu ya. Menjadi tambahan informasi serta bisa mengedukasi teman-teman TikTok kita semua ya, TikToker gitu. Saya mengajak sebetulnya kepada teman-teman agar hal ini bisa menjadi positif. Jadi apa yang ingin saya sampaikan maupun teman-teman nanti yang masuk di sini bisa menjadi hal yang positif untuk melawan hal-hal yang sifatnya bohong atau hoax gitu kan. Apalagi melakukan penggiringan opini ya, untuk mengarahkan teman-teman TikTok supaya membenci salah satu gitu kan. Padahal hal tersebut tiada lain adalah merupakan kebaikan ya gitu ya.
Jadi supaya tidak terciptanya pengiringan opini. Oke, ini ada yang typing saya sambil baca ya. Ada akun TikToknya Kak Laura Enzelika ya. Harusnya mafia skincare-nya juga dapat dijerat ya hukum. Lucu sekali penegak hukumnya ini. Nah, ini menarik. Jadi masyarakat Indonesia ini mengamati hal tersebut itu ada yang unik. Unik kalau menarik sih ya. Tapi kalau uniknya menjengkelkan itu kan sesuatu hal yang membuat kita pengen muntah. Nah, gitu ya. Jadi ngelihat kok hukumnya seperti ini gitu loh. Ada yang aneh gitu ya. Assalamualaikum, siap kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat-sehat ya. Saya persilakan ya teman-teman. Saya mau lihat jamnya dulu nih. Jam berapa sih sekarang? Jam 20.12 ya. Sampai santai dulu ya bentar ya. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan counter ya untuk melawan hal-hal tersebut ya. Jadi misalnya ada kok pengusaha-pengusahanya yang emang diduga misalnya dia terlalu berlebih-lebihan gitu kan, mengada-ngada kayak gitu ya. Itu perlu kita sikapi lah gitu ya. Nah, oke. Pokoknya kita ke topiknya begini ya. Topiknya tiada lain adalah kita bahas tentang Nikita Mirjani. Jadi usai diperiksa, Nikita Mirjani ditahan terkait kasus pemerasannya. Jadi sudah diperiksa, ditahan. Nah, jadi artis Nikita Mirjani ya, kalau di sana itu di kepolisian itu diinisialkan namanya NM gitu ya. NM ditahan penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya kaitan dengan kasus pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Nah, sepengetahuan teman-teman ya, pemerasannya kayak gimana ya, kita belajar nih ya. Walaupun kita bukan orang hukum, walaupun kita bukan yang menjalankan tugas untuk menegakkan hukum, minimal kan kita tahu. Nah, itulah pembelajaran seperti itu. Maka ya teman-teman, saya tunggu yang mau ikutan berbicara di sini di mutual saja ya. Tapi jangan lupa nih, di gini dulu, di tekan-tekan layar handphonenya dulu sebagai apresiasinya ya. Ngobrol aja, kita saling sapa ya, biar hostnya juga kenal karena emang baru kali ini nih. Oke. Ya, thank you yang sudah tekan-tekan layar handphone ya. Barokah semua. Apa ini Kak Leni? Yang heran padahal itu Niki dijebak buat tutup mulut. Ya, ini nanti yang akan jadi pembahasannya. Ya, kalau misalnya emang itu dijebak, udah dipersiapkan kayak ruang kayak begitu, itu namanya sama saja mempersilahkan orang untuk berlaku tidak baik gitu kan. Sama halnya kayak misalkan ada maling, tapi pintunya terbuka, dibuka misalnya di pagi hari. Ada orang yang tadinya tidak ada niat sama sekali, ketika melihat misalnya di dalam rumah ada uang atau ada barang berharga, itu kan keteledoran ya, gitu. Berbeda dengan suatu rencana yang sudah direncanakan jauh-jauh hari begitu ya. Tapi Bang hostnya sebentar merokok dulu bentar ya. Kita biar ada ketawa-ketawa dikit boleh nggak? Mana ya di sini ya? Bentar. Ada efek gitu, efek suara gitu ya. Biar ada suara. Kayak orang-orang ada ketawa gitu. Tepuk tangan apalagi nih. Tawa gitu ya. Bang hostnya sambil smoke bentar. Yang mau gabung langsung di mutual aja nih ya, kita sapa-sapa ya. Yang mau typing silakan. Salam kenal ya Bang Hos. Iya, salam kenal kembali, pokoknya luar biasa ya kali ini mengetahui nggak kaitan dengan kasus apa sih yang bisa menjerat Nikita Mirjani? Bagaimana pandangannya menurut misalkan teman-teman? Apakah itu layak atau tidak sih sebetulnya untuk ditahan? Lalu bagaimana nih ke depannya? Kenapa dia misalnya tidak melakukan peradilan, atau misalkan kenapa sih Nikita Mirjani udah dah ikut aja, gue pengen bongkar di persidangan aja gitu loh, biar semuanya terbuka bok-broknya. Oh, ternyata begini nih para pengusaha-pengusaha yang tidak benar. Sebetulnya udah berapa ribu masyarakat sudah melakukan pembelian produk dengan bohong gitu, flexing, overclaim, gitu kan, gitu kayak gini. Sorry nih agak gini hostnya ya. Gitu loh
ya. Kalau saya ngelihat sih sebenarnya sosok Nikita Mirzani ini adalah memang orangnya vokal ya, dan berapa kali dia juga menghadapi kasus atau perkara ya, yang berakhir dengan pelaporan ya, kasus-kasus pidana gitu ya. Dari rekaman suara Mail yang beredar nyata pemerasan. Mailnya ya. Nah, artinya yang meras itu Mailnya atau Nikita Mirzaninya. Gitu loh. Nah, ini Kak Lila Harahap. Silakan naik nih. Jadi biar diutarakan dulu. Jadi jangan hostnya yang berpendapat lah ya. Jadi biar kita sama-sama enak, biar host tidak berpendapat sendirian, tapi host ini punya tanggung jawab supaya netizen itu mengungkapkan pendapat sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pasalnya begitu, teman. Mudah-mudahan aja senjata Niki buat buat penjebak ya, gitu ya. Ya pokoknya kalau buat para musuh-musuhnya itu atau misalnya orang-orang yang mau menumbangkan ketika misalnya terjadi itu, ya mungkin diketawa, rasain lu kan gitu. Tapi kita yang mungkin apa ya? Kok kita saya aja dah gitu, nggak usah kita saya kalau ngelihat hal ini gitu, udah kok begini gitu ya. Nah ini orang yang kritis dalam hal konsumerisme, kritis terhadap produk, kritis terhadap bagaimana penjualan yang mungkin menurut pengkajian dia, penganalisian bahwa ini tidak layak, tidak etis, gitu kan? Kenapa kok bisa dilakukan seperti itu hanya untuk membohongi? Mungkin saya bicaranya mungkin karena host juga harus lebih berhati-hati dalam berkalimat atau bertutur kata ya. Karena ini kita berhadapan dengan orang-orang yang ngerti aturan, orang-orang yang ngerti hukum, bahkan orang yang nggak ngerti hukum aja dipaksain untuk dihukum. Nah gitu ya, itu. Nah jadi penahanan Nikita Mirzani ini ditahan untuk 20 hari ke depan untuk pengembangan dan melengkapi berkas perkara. Artinya ini siap. Oke, nah ini kayak misalnya begini kan informasi nyampe ke saya nih ya. Nah ini ada komen ya dari teman kita dari TikToker Kak Lila Harahap. Mail nanti di perkembangan penyidikan bisa jadi Mail melakukan atas perintah NM. Nah itu tadi makanya jadi ini kan juga melibatkan cyber. Jadi secara ITE-nya kayak gitu ya. Nah apakah Nikita Mirzani terbukti atau tidak? Tapi kalau ditahan kayak begitu kan berarti udah ada sedikit udah cukup bukti kali ya, bukan sedikit. Kalau sedikit berarti kan harusnya nggak ditahan. Artinya penyidik dugaan penyidik untuk mengembangkan kasus ini gitu kan, udah cukup bukti. Mungkin kalau saya mungkin belum lihat, tapi masalah benar atau tidak itu kan kita harus dilihat di persidangan nanti ya, kayak begitu. Gitu loh ya kak ya. Silakan di ini aja di mutual aja kita speak up, kita ngomong ya. Ini ada akun Kak Queen juga ya. Selamat malam buat semuanya ya. Sehat selalu buat Kak Lila Harahap, buat Kak Queen. Apa nih Kak Queen? Kak Queen 8, bentar. Yang mau sambil ngopi, sambil mencicipi kolak, silakan ya, santai aja gitu deh. Kak Queen, akun Kak Queen kayaknya gak mungkin di sell kayaknya, yang sudah gitu. Artinya ada jaminan gitu ya kak ya. Cerdas. Mungkin bisa juga ya Kak Queen, yang sudah sih begitu ya. Berarti kasusnya untuk Nikita abu-abu kalau begitu kak ya. Oke, lanjut lagi ya. Ada Kak Lila Harahap. Apa ini? Kalau ditahan berarti sudah cukup bukti. Iya, biasanya begitu ya. Untuk di penyidikannya begitu ya, gitu loh. Atau untuk mempermudah kali melakukan penyidikan, supaya misalnya ketika ini kan dia kan agak suka mangkir tuh. Bisa juga Kak Lila Harahap, mau dipanggil susah, mau diminta keterangan susah, udah tahan aja dulu lah itu. Jadi dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Nah itu untuk melengkapi ya. Jadi daripada warawiri dia kesana kemarin nanti kan alasan jadi menyulitkan penyidikan. Bisa juga begitu kali kak. Gimana menurut kakak ya? Jadi lebih baiknya kak naik kak, speak up kak di sini kak. Jadi saya berikan akses ruang ya, kita berpendapat ya, haknya. Jadi berbagi tuh, punya kekayaan intelektual tuh berbagi, dibagi sama netizen yang lain kan gitu. Ini ada penontonnya nih ya, ada penontonnya. Ini berapa nih? Ya lumayan lah, 500 mata memandang lah ya, 563 mata memandang itu. Tadinya saya mau bahasnya banjir,
Tapi saya lebih menarik ini, kasusnya kayak gini sih. Terus kalau misalnya money laundry, pemerasan, terus si Nikita Mirjani ini dengan pelapor itu kenal nggak sih sebetulnya? Dia hafal atau enggak ya? Nah, mungkin netizen lebih mengetahui hal tersebut. Jadi korelasi cukup oke. Apa nih? Bentar ya. Baik. Eh, Komenannya dari Kak Lila Harap. Cukup bukti dan dikhawatirkan melarikan diri. Nah, wewenang dan pertimbangan polisi gitu ya. Tapi menurut pengamatan netizen juga agak ini juga sih ya, apa namanya tuh? eh Agak apa ya, agak menarik sih sebetulnya untuk diperbincangkan ya, karena kalau kita melihat juga, kita belajar juga dari kasus-kasus bahwa publik aja untuk ke apa namanya ya, ke polisi itu kan belum trust banget gitu loh. Itu juga kita sadari gitu ya, kadang kasusnya yang polisi is the best siap ya, pokoknya polisi kita is the best lah ya, ya nyokap belum tentu gak bersalah ya. Nah ini ya kayak gitu, contoh banyak lah kasus-kasus yang eh, mereka yang memiliki apa ya namanya, bahasanya gini deh, kadang hukum itu hanya tajam ke bawah tumbul ke atas. Nah ini kan kalau untuk kasus Nikita Mirzani ini orang-orang sama-sama kuat nih. Kuatnya kuat apa nih ya, secara kapital, secara relasi juga kuat gitu kan. Apakah kuat-kuatan sehingga gimana caranya gitu loh. eh Kalau saya sih melihatnya ya, kasus ini ketika menarik tuh siapa namanya tuh, yang doktip itu kan, doktip ya, doktip itu yang suka bongkar-bongkar itu, bongkar-bongkar skincare abal-abal itu kan. Saya taunya itu, taunya sih itu tuh yang doktip itu tuh, yang waktu dia crash di sebuah restoran itu, siapa namanya, SS itu ya. Nah itu kan ketika dia lagi review produk, nah itu saya tahunya itu. Nah kalau dia nggak nyogok Diki, ada apa produknya? Nah, nah itu kalau AI ya, nah ini jadi kita punya otak kan, berpikir kan. Kalau nggak ada masalah, ngapain gitu? Ngapain takut? Ya, tinggal bantah aja dengan argumentasi, dengan fakta-fakta. Mungkin kira-kira gitu ya kali ini ya. Kali ini naik lah sama apa ya, Kak Harahap tuh. Kalau orang udah jalurnya bener, ngapain harus nyogok? Gitu toh? Maksudnya gitu ya kali ini ya. Kalau orang bener, apapun itu pasti dijabanin ya, kira-kira gitu. Loh, terus ngapain dia harus misalnya pakai rutenya lewat ke sini, lewat siapa tadi tuh? Lewat asistennya ya. Terus harus begini gitu. Repot banget gitu tuh. Repot banget. Kenapa harus begitu-begitu? Ya itu cuma ah, berarti kan ini kan kalau dalam hukum itu kalau misalnya dijebak atau kena jebakan gimana gitu loh ya. Berarti kan ada upaya ya. Orang yang ibaratnya nggak usah dijebak aja udah banyak yang melakukan kesalahan. Ini orang yang benar diusahain ya. Kita kan ini kan manusia. Manusia itu benar aja kita bukan malaikat, salah aja kan kita bukan setan. Tapi kalau kita manusia diajak bengkok, apalagi dibumbui dengan uang ya, kulu 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 nas abkupulus. Jadi setiap manusia itu pasti mau duit. Jangan kita orang sehat, orang gila aja ngerti duit, anak kecil aja tahu duit, kasih duit sama mamanya nggak tahu duitnya dari apa, mau dapat ambil aja. Ntar dulu apa ya, ntar ya, ada ntar apa sih? Ntar. Oke, ini apa nih, ada akun TikToknya KRL Collection. Begini, kalau Kak Niki masuk penjara berarti Dokter Reza harus masuk bang, kan dia jual produk overclaim. Ya overclaim itu kan untuk mengelabui ya. Overclaim tuh, oh apa nama-namain ya, overclaim itu nama-namain ya. Ntar overclaim itu jadi tidak sesuai dengan kadar, apa begitu, tidak sesuai dengan komposisi.
tapi dilebih-lebihin, oper kan, oper. Nah, tahu saya oper kredit, oper kredit, oper klaim lagi ya. Oke, kalau gini kak, menarik nih, pada pinter-pinter sebetulnya nih netizen saya yang ada di sini. Kak Leni lagi, soalnya bang, saya keluarga mabes juga tahu sedikit lah. Oh, oh iya iya, gitu ya. Baik baik, oke. Ntar dulu. Saya baru live lagi nih, udah lama nggak live live nih. Silakan yang mau naik nih, ya. Saya mau ini, kalau nggak saya cari netizen aja. Bentar. Ntar. Kita cari pembicara, ya. Ini boleh diskusi ini di sini ya. Kalian tuh adu argumen gitu ya, ngasah pikiran, ngasah pengetahuan dengan cara diobrolin di sini, biar nggak mumet ya, biar nggak jadi apa namanya jerawat. Nanti kalau ada jerawatnya kan kita cari skincare. Ampun. Bentar apa deh, Kak Lawang, siap Kak Lawang. Naik Kak, kalau bisa nih naik Kak ya, naik sini, ngobrol kita di sini. Akunnya Kak Lawang, kalau bisa NM dikurung lama karena mulutnya terlalu sering apa ini? Bentar. Nyampah dan bikin polusi di ruang publik. Siap. Siap. Oke, siap Kak Leni, sehat-sehat pokoknya ya. Terima kasih sudah mampir ya Kak Leni. Maaf ya Bang, Leni undur diri dulu, ada tamu. Assalamualaikum. Salam siap. Salam sehat, salam waras buat Kak Leni dimanapun berada ya. Salam persahabatan dari TikTok. Oke, Kak apa nih ya? Saya lagi nunggu nih yang biar bisa mengutarakan. Jadi kalau saya nih mau tanya-tanya saja gitu ya. Saya tanya, saya uji pengetahuannya gitu kan. Jadi ya, saya harus pandu nih kayak begitu ya. Bentar ya. Wah, sinyalnya hilang, Cok. Mana piye nih? Ada sinyalnya hilang nih. Naik turun nih. Ya. Kita juga turut ini ya, turut prihatin, turut ini juga ya. Kita apa namanya? Sekarang ini apa Jakarta dan Tangerang itu dikepung banjir tuh. Itu juga lagi trending tuh, lagi rame uploadan yang live tuh dari pagi itu banjir itu, bahkan banjir itu sampai ke atas rumah loh, Bujuk Puneng ya. Gila itu. Kayaknya banjirnya banjir kiriman dari Bogor. Nah, kalau banjir kiriman dari Bogor nih ke Jakarta nggak dibalikin itu nggak retur namanya. Berarti barangnya bagus. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iya. Jadi banjirnya diterima, katanya kan kiriman dari Bogor. Padahal kalau misalnya itu jadi musibah balikin lagi aja kan gitu ya. Oke, tapi kita pembahasannya nih ya. Pembahasannya itu intermezzo aja dulu ya. Dan pembahasannya nih kaitan dengan ditetapkan sebagai tersangka ya. Tersangka Nikita Mirzani ditahan nih kasus pemerasan ya. Jadi pemerasan seperti apa nih teman-teman ya? Harus tahu nih. Ini ada berapa nih? 900 ya, mata memandang. Ini tapi saya lagi nunggu ini, teman-teman. Sambil digini ya, teman-teman ya. Ya. Diapresiasi, saya mau diskusi, saya mau ngajak ngobrol ya. Jadi ini adalah hotspot speak up, panggungnya para netizen, bagaimana teman-teman mengutarakan pandangan kaitan dengan kasus ditetapkannya tersangka terhadap Nikita Mirzani. Bahwa kita tahu Nikita Mirzani itu sangat vokal ya dalam berbicara, sangat lantang dan berani sekali ya gitu kan. Bagaimana ketika hal tersebut apa ya, menurut saya luar biasa. Bentar. Masuk. Ya, masuk. Ya, ini bentar ada tamu ya teman-teman. Ya. Ini ada 927 mata memandang. Ya, teman-teman. Silakan. Bang Jai di sini Bang Jai. Kita ngopi, bikin kopi Bang Jai. Bujuk Puneng dah. Bentar ya. Sahabat-sahabatku, teman-teman, sambil nunggu nih pembicara nih. Oh. Berapa mata memandang? Oi. Top pokoknya markotop kita pasti kita Mirzani. Berapa? Penontonnya?
Banyak deh berapa? 202. Kalau udah Bang Host udah begini tampil ngebahas tentang kasus pasti banyak orang ingin tahu. Apa ini? Rambo, ya siap Kak Rambo. Semoga dihukum selamanya. Bujuk Buneng. Kayaknya Kak Rambo nih berpihak ke sono nih. Iya gitu Kak. Naik Kak, berikan pandangannya opininya di sini Kak. Biar nama cerdas masyarakat Indonesia, netizen itu biar terpukau dengan pandangannya Kak Rambo begitu ya. Terima kasih yang sudah membantu memposting ulang ya. Tapi jangan lupa gini nih. Apa ini? Copy paste. Gini, tekan-tekan layar aja ya. Alhamdulillah ya Allah aman dunia pertiktok. Dasar copy paste. Mau pada kemana sih? Bakso. Bakso gampang. Sudah makan bakso. Lu udah ngopi belum? Udah ini. Lu mah kemarin. Buana News, naik Buana News. Saya berikan kesempatan ini buat Buana News untuk speak up bicara di sini, ya. Ini belum ada nih, saya tunggu nih. Netizen ayo dong. Ya. Saya sambil nunggu netizen speak up di sini ya. Untuk memberi pandangannya, wawasannya kaitan dengan kasus NM ini ya. Juga dia melakukan pemerasan. Gimana sih cara merasnya? Pemerasan, hafal pemerasan ya? Gitu loh ya. Terus dia mencuci uang, apakah uang itu dicuci pakai rinso? Kita kan nggak tahu. Setahu kita, pencucian uangnya dicuci. Apanya? Jangan, biarin aja, nggak usah dimatiin AC-nya, biarin. Udah biarin aja, biarin ini. Kopi pahit 1, 2, 3. Bener nggak ada yang nyinyir sama hidup orang? Oh pasti itu nyinyir. Karena di sini kan pasti pro dan kontra. Kita ke depan dulu ya. Siap bos. Aku kesana dulu ya. Ya. Aduh, mohon maaf ini kena sabotase terus nih live-nya nih. Ya. Katanya mulut NM mahal sekali teriak nanti dia betul. Ini keren juga ya. Katanya mulut NM mahal sekali teriak. Ya mungkin itu tadi ya. Jadi kalau dia tabur tua ya. Ini kayaknya nih ada pro dan kontra ini. Keren nih. Ya. Ada yang emang tidak suka sama Nikita Mirjani, tapi ada yang suka kayaknya sama Nikita Mirjani. Bentar ya. Bentar. Aduh. Nih, kita bagi-bagi dulu bentar ya. Aduh, ini lu pro apa kontra, Bang? Enggak lah. Kalau host itu ya, kita harus jadi host itu jangan keberpihakan. Jangan, ya Kak Silvi. Kita jangan. Ini host harus independen, tidak boleh pro ke sana, pro ke sini. Kita berbicara sesuai dengan berita yang ada aja. Gitu, ya. Gitu loh. Misalkan bagaimana menurut teman-teman gitu loh pandangannya, apakah layak atau tidak disebut misalnya pemerasan, konteksnya di sini ikut sono gitu kan gitu ya. Itu mah namanya cari aman. Apa ini Kak Pawaj? Naiklah coba, saya mau sapa dulu. Saya naikin aja apa? Saya naikin. Saya naikin tamu, saya naikin, biarin. Apa ini? Buah dede yang montok ditahan apa jadinya? Yuk, itu Buana News. Nah, Buana News berita ini. Jadi bagaimana menurut pendapat Buana News kaitan dengan apa namanya tuh? Nikita Mirjani ditahan kaitan kasus pemerasan. Apakah saudara mengikuti perkembangan artis? Kalau saya tidak mengikuti, maka dari itu saya bertanyalah kepada netizen. Mudah-mudahan dengan topik pembicaraan pada malam hari ini bisa menambah informasi buat host dan untuk teman-teman kan gitu. Jadi supaya ketemu titik bijaknya gitu ya. Nah, itulah teman-teman ya. Namun lagi-lagi kita harus emang hati-hati ya. Terutama ini mungkin kaitan dengan congor kali ya. Congor itu mulut kali ya. Jadi mulut kita ini kalau apa ya tidak bisa menjaga itu seperti harimau. Gitu ya. Maka ada pepatah kata mengatakan apa namanya? Yang sering kita dengar itu mulutmu harimaumu. Apakah ini yang disebut mulutmu harimaumu? Betul atau tidak? Gitu ya. Sepandai-pandainya tupai melompat,
sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jalan kaki juga. Loh, kenapa kok jalan kaki? Capek dia lompat-lompatan kan? Nah, akhirnya jalan kaki juga gitu. Maksudnya sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Gitu. Bentar dulu, bentar. Bentar aku tak baca. Bentar. Kalau ada akun Kak Win Royan. Aku juga heran, masih aja banyak yang dukung yang dukung aneh. Aneh. Siap. Ya. Baik. Saya persilakan ya, saya tunggu apa ya? Ya, silakan. Ya, mau naik silakan speak up, ngobrol di sini. Kita sapa-sapa, kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin di sini pengetahuannya ada yang di atas langit ya, teman-teman ya. Tuh. Emang di dalam dalam bisnis itu, kalau misalkan bisnis yang sehat aja ya susah juga ya. Persaingannya kita akan menghadapi kompetitor yang tidak sehat. Buana News Cirebon, Nah, Buana News Cirebon udah saya tadi persilakan naik tapi tidak naik. Mungkin dia nggak tahu dia mau ngomong apa, bingung ya. Jadi lebih baik dia diam saja. Oke, saya baca lagi ya teman-teman. Kalau typingnya masih dikit saya masih bisa baca ya. Jadi yang nggak kebaca kalau lagi banyak typing, mohon maaf ya. Ini ada akunnya Kak Anasta ya. Ada yang tahu nih kita ditahan di mana? Kok tadi dibawa pergi ya? Itu dia. Dibawa kemana? Di lantai 2, di lantai 3, atau di lantai bawah? Atau di mana? Nah, ada yang tahu? Saya juga tidak tahu. Oleh karena itu saya tanya sama netizen. Silakan netizen ya, yang mau naik silakan dimutual saja di sini. Gitu ya teman-teman. Ini saya lagi nunggu pembicara ini. Aneh nih, nggak ada pembicara ini. Saya kalau bicara sendiri nih capek bos. Gitu. Sebenarnya saya ingin ini bincang-bincang gitu ya dengan teman-teman, menarik loh gitu ya. Kalau kita bisa tiktokan gitu, tiktokan, makanya kan tiktok di sini, tiktokan, tektokan gitu ya. Kita ngobrol tektokan. Bagaimana menurut Anda dengan ditetapkannya misalkan tersangka kaitan dengan pemerasan, bahwa Nikita Mirzani di situ kan tidak terlibat. Apakah terlibat? Bagaimana menurut Anda? Silakan utarakan. Gitu. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Gitu. Nah, ya dibiarkan saja berbicara sendiri. Capek kita. Kalau begitu ya saya ngudut dulu. Itu kolak jangan lupa, kolak diminum juga ya. Kolaknya diminum sambil santai ya, sambil bikin teh manis kayak gitu ya. Minum, ada goreng pisang, makan sambil ngobrol. Wah, itu ajib ya. Ya, menginspirasi buat kita ya. Gitu. Mana Buana News nih? Buana News ya. Ya kalau kita kembali lagi ya dengan bisnis kayak misalkan skincare ini, emang produk yang sangat diidamkan oleh kaum hawa terutama ya. Karena bagi perempuan itu kecantikan itu adalah aset. Gitu kira-kira ya. Gue ngomong bener gak sih? Gue ngomong bener gak sih gitu loh. Gue ngomong bener gak sih? Gitu. Ya. Nah, kadangkala percaya diri wanita itu ya, akan bertambah setelah menggunakan skincare. Bener gak sih? Bener gak ya? Nah gitu. Misalkan yang mukanya kayak saya misalnya jelek kayak bopeng-bopeng begini, pakai skincare. Tiba-tiba pakai skincare tuh jadi glowing gitu. Glowing. Nah, kalau itu emang bisa glowing kan, dan itu tidak ada efek samping, mungkin itu tidak ada problem kali buat konsumen. Tapi bagaimana teman-teman ketika misalkan memakai skincare yang mengandung zat berbahaya lalu dipakai ke wajah gitu ya. Mungkin sehari 2 hari itu glowing gitu, putih gitu, keren gitu, menarik. Tapi 3 hari 4 hari kemudian ketika misalnya kita kena cahaya panas atau kena matahari gitu kan, itu bisa melepuh gitu. Nah, kalau sudah melepuh, merah, lalu misalkan lebam di sini, itu gimana gitu sebagai perempuan? Tentunya itu akan mengurangi percaya diri. Nah, itu dampak dari kita yang tidak tahu
tidak kritis dengan produk. Sebetulnya kita ini sebagai user, sebagai pengguna, kita sebagai konsumen itu harus kritis, teman-teman. Kritis terhadap produk. Jadi ada yang namanya, kalau apa ya, kan ada tipikal pembeli itu konsumerisme ya. Konsumerisme itu selain dia misalnya apapun dia pengen tahu gitu, dia beli, tapi dia detail gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan produk-produk itu, kita harus baca juga ya, keterangan di situ mengandung zat-zat apa saja. Nah itu namanya disebut critical customer mungkin ya, critical customer kali ya bahasanya, kayak begitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita cuma hanya melihat, wah ini orang ini bisa cantik, nih orang ini dia suksesnya dari apa? Kayaknya dia dari jualan kosmetiknya, karena kosmetiknya kayaknya digandrungi dan cocok gitu ya. Kawal masuk kamar tidurnya, kawal masuk kamar tidurnya, siap-siap kayak gitu ya. Nah itu apa ya, kita kayak ikut-ikutan. Makanya mungkin yang sering digadang-gadang atau yang sering diobrolkan, yang sering diobrolin kayak misalkan flexing. Apa sih flexing itu? Flexing itu gaya hidup, apa namanya, mungkin dia mewah gitu ya, terbilang misalnya dia glamor ya, dan ditunjukkan kepada publik, sehingga publik itu mencari tahu dia bisa dapat misalkan mobil mewah, tas mahal, baju-baju yang keren gitu ya, terus dianya juga cantik. Itu dari mana ya, kan gitu pertanyaannya, kan begitu ya. Jadi ada otak kita berpikir kayaknya, oh ternyata setelah diselidik gitu, oh dia tuh jualan skincare kayak gitu kan, kayak gitu tuh. Nah sehingga zaman sekarang, ini dibantu nih, terima kasih Bang. Zaman sekarang flexing udah nggak aneh Bang. Oh orang nggak punya aja maksain flexing, sampai pinjam barang orang, ya siap kak tisu basah. Aduh ya emang buat ini ya, buat mendongkrak kali ya, mendongkrak penjualan atau apa, supaya orang gini kali kak ya, apa, percaya gitu ya, bahwa kalau kita seperti itu bisa dikatakan sukses kan. Oh ini sukses nih, usahanya maju nih, kayak gitu kali ya. Sehingga orang lain berlomba-lomba untuk menikmati produknya atau melakukan pembelian terhadap produknya karena melihat itu. Itu kali kan flexing. Itu sebenarnya dalam ilmu teori apa ya namanya? Teori marketing, psikologi kali ya. Kan gini. Dalam ilmu marketing itu ada beberapa teknik pemasaran sebetulnya. Ada strategi penetrasi pricing. Penetrasi pricing itu kan biasa mereka mengeluarkan harga murah. Harga murah itu tujuan kan sambil promosi. Itu kan. Ada lagi yang namanya strategi skimming pricing. Jadi harga dikeluarkan dengan harga unlimited, harga mahal, skimming. Ada lagi odd even pricing. Odd even pricing itu kayak itu loh, mempengaruhi psikologi itu, yang ganjil genap itu. Kalau kita misalnya kayak ke supermarket itu, harganya 599.999 perak gitu. Nah itu sebenarnya untuk mempengaruhi psikologi orang. Berarti flexing juga mempengaruhi psikologi orang. Tapi ada tipu muslihat. Nah tipu muslihat ini yang tidak boleh sebetulnya. Siasat itu sebetulnya. Siasat tipu muslihat untuk memperdaya orang lain. Apakah itu perbuatan benar atau enggak? Oke, ketawa dulu. Nah, ada odd even pricing, ada bundling pricing. Bundling itu gini, itu untuk ngelabui orang. Kayak misalnya gini ya, orang tuh jualan, kita misalnya beli apa ya, taruh kemana, ke supermarket ya, beli apa ya, beli mie Indomie, beli 5 dapat mangkok. Beli 5 mie dapat mangkok. Get one beli apa, get one apa itu namanya kalau promosi itu ya, beli 1 dapat 2 gitu ya, apa ya, nggak ngerti dah, pokoknya kira-kira begitulah ya. Nah itu adalah strategi. Nah berarti flexing adalah upaya strategi untuk mengkelabui secara psikologi tidak langsung. Itu yang disebut namanya kegiatan pemasaran yang kurang sehat.
gitu kan. Jadi tidak etis dan tidak fair cara berbisnisnya, kira-kira begitu ya. Jual barang sama tapi jatuhin usaha orang lain itu gimana bang? Tar dulu, bentar. Itu di dalam persaingan sebetulnya ada persaingan nanti, kompetitor. Ya, kita bahas nanti tentang kompetitor. Bentar, saya nyalain rokok dulu. Oke. Jualan barang sama tapi jatuhin usahanya orang lain. Itu gimana, Bang? Sebetulnya itu orang-orang yang seperti itu namanya black Black campaign. Black campaign. Dia pemasarannya belum modern. Cara pemasaran belum modern. Sebetulnya ada etika di dalam pemasaran itu. Ya, kita justru tidak boleh menyebutkan barang orang lain. Misalkan begini, nggak boleh nyebutin barang. Justru semakin kita sebutin itu semakin mempopulerkan. Ya, misalkan apa nih? Tisu basah itu adalah sebuah brand. Saya juga jualan tisu, ya kan? Tisu basah juga. Saya nggak boleh nyebutin. Pokoknya saya tetangga sebelah aja. Ada tetangga sebelah yang jual hal yang sama produknya dengan saya, tapi kualitasnya tidak bagus. Tapi kita punya etika, jangan sebut namanya. Kenapa? Karena takut merugikan dia. Nanti kalau ada tuntutan gimana? Gitu loh. Jadi ya saya mungkin tidak mau menyebutkannya. Ada kompetitor lah. Ibaratnya kompetitor yang mana aja. Padahal saya tiada lain ke situ. Gitu loh ya. Gitu loh. Ya, tisu basah misalnya begitu ya. Nggak usah sebutkan. Jadi kalau kita ini sebagai pemasaran harusnya cerdas, harusnya camik kayak begitu ya. Gitu loh ya. Itu. Nah, jadi jangan menjatuhkan orang lain. Nah, makanya Alfamart sama Indomaret aja gak pernah jatuhin satu sama lain, padahal jual barang yang sama. Nah, makanya ketika ada jual barang yang sama, itu kan gini ya, misalnya sama-sama jual barang yang sama, kalau tarungnya misalnya tarung dengan harga, itu akan rugi. Maka mereka harus advantage, itu harus ada ditambah, dikurang atau ditambah gitu ya, gitu loh. Baik dari servisnya, pelayanannya, atau misalkan bagaimana tampilan displaynya di situ. Jadi harus memunculkan diferensiasi yang beda gitu ya. Positioningnya seperti apa? Apa yang membedakan dari Alfamart, apa yang membedakan dari Indomart kan gitu. Apakah pelayanannya, apakah misalkan di ruangannya AC-nya lebih dingin, yang di sini misalnya kurang dingin. Nah, itu akan ada namanya nanti perception point. Jadi perception point itu gini. Ketika misalnya tisu basah, apa ini tadi yang tadi komen mana ya? Tisu basah misalnya masuk ke Alfamart gitu ya. Saya masuk ke Alfamart, itu akan punya persepsi yang berbeda. Kayak begitu ya. Jadi timbulnya persepsi. Nah, jadikan hal tersebut menjadi experiential marketing namanya, experience. Jadi pengalaman. Kalau misalnya ada pengalaman yang berkesan, maka dia akan recommended. Ya, akan merekomendasikan. Padahal kita tidak disuruh sama manajer, tolong dong iklanin nih ke saudara lo, ke tetangga lo, ya, atau ke kolega lo, kepada sahabat-sahabat lo. Itu akan terjadi recommended. Kalau misalnya sesuatu hal yang berkesan, gue masuk tadi ke Alfa, AC-nya enak terus lebih ramah atau gimana gitu, dan tidak dipungut misalnya, uangnya mau disumbangin apa enggak? Yang penting bukan buat Agus. Apa-apa. Itulah kira-kira ya. Nah itu akan ada experience, ada apa. Jadi pemasaran itu seperti itu. Tujuan dari pemasaran seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya emang kita punya produk brand yang bagus, ada yang namanya highlighting. Highlighting tuh enggak? Highlighting. Cari deh di Google, highlighting ya. Highlighting itu adalah kecintaan terhadap merek. Highlighting itu tercinta terhadap merek misalnya. Kalau misalnya kita sebut misal pasta gigi, yang Anda tahu apa? Pepsodent. Nah itu, jadi kalau orang sudah cinta terhadap merek, highlighting tadi ya, saking cintanya terhadap merek, brands gitu ya, sama merek itu, dia gak bakal pernah mudah digoyang, gak bakal mudah dijatuhkan sama orang lain, karena dia sudah merasakan manfaat dari produk tersebut. Oh ini SKS nih, ya saya kasih kuliah umum. Sambil pegal saya, kalau ngeluarin ilmu tuh pegal. Nah, jadi persoalan-persoalan seperti ini menurut saya harus lebih paham lagi tentang marketingnya ketika misalkan dijatuhkan sama orang. Makanya kalau kita emang punya misalkan kekuatan dalam bisnis kita,
mau dijatuhin gimana pun juga ya kita akan tetap bertahan. Gitu loh ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan juga ya, sebagus apapun sistem, sebagus apapun manajemen yang diterapkan, pasti ada yang namanya crash, pasti ada yang namanya kegagalan. Cuman bagaimana upaya untuk melakukan pemulihan, itu yang disebut namanya recovery. Jadi makanya untuk para pebisnis, jangan cuma lihat mukanya saya kayak begini. Kalau Anda butuh konsultasi, silahkan tanya ke saya. Anjay, gratis. Tapi di TikTok gratis. Tapi kalau ketemu langsung bayar. Sama gitu ya. Gitu loh. Jadi ada yang namanya recovery-nya itu loh ya. Ketika misalnya ini kenapa ini bisa misalkan kepercayaan masyarakat turun nih, orang benci dengan produknya, makanya harus udah ada ancang-ancang gitu kan. Makanya dalam siklus produk tuh harus tahu ya, ada titik mature, ada tahap perkenalan, ada tahap baseline gitu kan, ada orang masa runtuhnya, ada masa jayanya. Itu harus udah mempersiapkan lagi produk-produk unggulan yang lain. Contoh kayak begini misal, kalau kita bisa bicara fakta aja ya. Misalnya kayak perusahaan ini ya, kendaraan misalnya, ada Honda, ada Yamaha. Honda itu dia punya varian produk, ada umbrella marketingnya, jadi ada varian-varian produk yang lainnya, tapi mereknya Honda gitu. Ada Vario, ada Beat, ada apa. Nah itu sebenarnya ketika gagal misalkan yang merek ini gitu ya, PCX gitu ya, gagal gitu ya, tapi produk-produk yang lain tetap eksis gitu. Kayak gitu, misalnya gagal di produk ini, ada produk yang ini. Makanya jadi kalau misalkan punya produk itu jangan cuma satu merek gitu, tapi di bawah payungnya itu ada umbrellanya kayak gitu ya teman-teman. Ini SKS semua ini, ilmunya diturunin ini. Janganlah, orang saya bahasnya tentang ini kok. Nikita Mirjani ditahan terkait kasus pencemaran. Apa yang dicemaran? Pemerasan, pencemaran lagi ya. Gitu ya. Ayo di tap-tap dulu ya teman-teman, di tap-tap dulu. Jadi kalau teman-teman bersahabat dengan saya, kalau saya lagi live nggak bakal rugi, dapat pengetahuan, insya Allah dapat pengetahuan. Dan bukan cuma asal saya bunyi ya teman-teman ya. Jadi kalian dengar apa yang dikatakannya, kalau emang itu misalkan ada ilmunya ambil. Jadi jangan perhatikan orangnya ya, kayak gitu ya. Gitu ya. Do is I say, what you not is I do. Apa yang saya katakan kalau itu bagus ambil. Tapi apa yang saya lakukan, perilaku saya jelek, jangan kau ambil, jangan kau ikuti. Saya lagi nunggu ini nih. Mana narsum saya, Cok? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan bertanya lah. Nah, sama halnya kayak gini. Ada, jadi produk-produk itu ada segmen-segmennya ya. Jadi gini, orang menciptakan produk. Ku bahagia hari ini sebagai rakyat jelata yang selalu dihina, miskin. Oke, ku bahagia hari ini. Kak Andra, apa itu kan apa ya? Sebuah kayak hinaan atau apa itu kan sebenarnya buat menguatkan diri kita. Kita harus berterima kasih kepada orang yang menghina kita miskin, ya. Gitu loh ya. Sebetulnya sejatinya kita sesama manusia itu harus saling membantu, harus saling memuliakan, harus saling membahagiakan. Gitu ya. Jangan pernah saling merendahkan terhadap makhluk, sesama makhluk. Kita ciptaan Tuhan itu sama. Ya. Yang membedakan kita adalah ketakwaan dan keimanan kita. Puasa enggak hari ini? Gitu. Pertanyaan, puasa enggak hari ini? Gitu. Jangan lupa ikutin. Ya. Tok-toknya gitu ya. Emang kalau orang Indonesia itu kalau ngelihat misalnya yang flexing udah pokoknya sukses, kentut aja bisa jadi kata-kata mutiara, ya enggak. Kalau orang misalkan yang ada ilmunya ya, tapi kalau dia nggak sukses, nggak kelihatan flexing, pokoknya mah lu ngomong bacot aja, lu ngomong apa sih nggak jelas. Ayo, orang sombong tidur di tikar jeruji. Ya, sebetulnya nggak ada yang perlu disombongkan sih sebenarnya dalam hidup ini ya. Jadi kalau dalam ajaran saya itu sombong itu nggak boleh sih sebetulnya ya, nggak boleh. Sombong ya tetap sombong, walaupun kata orang sombong untuk melawan orang yang sombong. Boleh kita sombong menjadi ibadah. Ya nggak kumaha maneh we lah gitu ya. Udah gimana kalian aja gitu. Orang miskin sombong nggak boleh. Miskin aja sombong nggak boleh.
Orang kaya sombong, tetap nggak boleh. Cari deh dalilnya. Orang kaya. Terus ada pengecualian. Kalau orang kaya sombong kan ada yang disombongin. Tetap aja ajarannya memang nggak boleh. Mau miskin, kaya tetap nggak boleh sombong sebetulnya. Nggak boleh. Percaya deh sama saya. Kalau kita punya keyakinan gitu ya. Gitu. Ya, ngerokok dulu bentar. Si sombong malu. Ya, 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 ya. Emang gimana ya? Agak pelik juga ya persoalan masalah usaha bisnis di kita ini. Ketika orang lagi maju, kadangkala kita nggak senang dengan maju orang. Ketika orang nyungsep kita senang. Itu nggak tahu, aneh. Otaknya itu ditaruh di mana ya? Tersangka itu, bentar. Siap. Tersangka itu asal usulnya berasal dari orang miskin juga. Tinggalnya aja dulu di RSSSS Perum Binong. Oh, di Binong Permai. Binong itu maksudnya aneh tahu berarti curug Binong Permai situ. Deket Bumi. Apa namanya? Bumi. Iya, Binong ya. Karawaci ya. Sono ya. Aku di Bogor. Iya, curug. Lah, curug. Aneh di Bogor. Curug dulu. Udah ngobrol kemana aja lah, bodo amat lah. Nggak ada yang mau naik sih ngomongin. Curug. Aneh dulu di Curug. Sekolahnya di Curug. Ingat Binong. Tangerang ya, Tangerang. Oh, di Perum Binong ya. Apa namanya tuh? Kan ada Binong, satu lagi apa ya? Bumi. Gue lupa. Ya, tapi kalau misalnya untuk saling menghina ya sama orang itu nggak boleh sebenarnya. Oh, itu ya luar biasa ya. Iyalah, namanya orang tuh kan ada titik mature ya, ada tahapan ketika orang lagi di atas itu kadang-kadang emang begitu. Untuk mempertahankan itu sulit gitu ya. Ya, itu yang disebut namanya roda berputar. Nasib orang siapa tahu kan. Gitu. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Mungkin hari ini Kak Andra lagi apa namanya chatting di saya 2-3 tahun ke depan menjadi orang sukses, menjadi pengusaha, menjadi orang kaya. Ini nasib orang nggak tahu kita, Kak Andra ya. Kayak gitu. Tuhan itu pasti selalu amazing ya. Kayak gitu loh. Makanya jangan pernah sepelekan hidup orang. Jangan pernah ya. Jangan pernah rendahkan makhluk Tuhan. Jangan pernah. Walaupun kita benci, tahan aja di diri kita gitu, Kak. Ya. Kalau mampu untuk dikatain, untuk supaya dia tidak ini ya silahkan gitu kan gitu. Lawan. Kalau nggak mampu ya udah diamlah gitu kan itu. Minimal untuk diri kita sendiri lah ya, kita bermanfaat. Amin Bang, abang juga selalu sehat dan sukses. Siap, terima kasih Kak Andra. Nah, itu sebenarnya kayak doa-doa kayak gitu tuh energi positif buat kita. Ya, kita sesama makhluk saling mendoakan supaya menjadi vitamin motivasi buat kita dimanapun kita berada. Walaupun saya tidak tahu sama apa namanya sama Bang Andra, mudah-mudahan kesuksesan itu selalu ada gitu kan, dibarokahi. Berkah itu maksudnya gini, hidup itu nggak terlalu perlu elit, nggak perlu ya. Kalau elit juga tapi ujung-ujungnya duit sulit, buat apa gitu kan. Mendingan kita sederhana, tidak terlalu flexing, tidak terlalu hedon, tidak terlalu gengsi. Wah, itu gengsi aja menurut gue mahal betul ya. Semakin kita apa ya banyak pendapatan, maka semakin banyak juga pengeluaran. Itu udah hukum alamnya seperti itu ya, gitu loh. Maka akan sulit sekali kita berbagi sama orang ya, kayak begitu ya. Padahal tahu tidak, banyak juga tak sedikit gitu ya orang yang sudah kayak sekarang kita saksikan ya, orang yang apa ya mendapat jabatan, gaji juga sudah oke, namun mereka harus berhadapan dengan hukum, ya. Kayak kasus Pertamina itu kan, yang oplosan-oplosan begitu. Kalau menurut aneh, dia kurang gimana sih? Kita aja ya yang mau nyari pekerjaan itu sulit, betul tidak? Kesulitan. Tapi mereka yang sudah menjadi apa namanya menjadi pejabat, udah ada gaji, tapi mungkin karena apa ya, kelakuan atau tidak halal, Tuhan harus apa ya membukakan gitu kan aibnya dia, bahwa emang kelakuannya seperti itu, dipermalukan gitu.
Bagi mereka nggak malu. Kalau di dunianya aja nggak malu, biasa aja ditangkap cengar cengir. Kata malaikat kurang ajar lu, pelentung juga palanya kan gitu. Nah gitu lah ya, ketawa di kita. Pusing gue kalau udah ngupas kayak gini nih. Ya, gitu. Nah, emang kayak Nikita Mirjani ini dia sosok perempuan yang sangat vokal, pasti tantangannya juga luar biasa. Kan pilihannya dua dalam hidup ini. Mau jadi malaikat atau jadi bandit. Nah, itu dia. Kalau jadi bandit tentu saja kerusakan ini akan lebih parah dan Anda menjadi bagian dari kerusakan itu, ya. Kalau Anda jadi malaikat, ya, tentu banditnya juga banyak. Oke, siap, apa ini Kandra? Tersangka itu terobsesi pengen jadi artis, menghalalkan segala cara. Emang kalau untuk ini ya, untuk menjadi orang yang benar-benar tersorot itu, apa ini Kak? Siapa ini? Siapa Kak? Thank you Kak. Aduh, Muncan Resipi. Terima kasih Barokah. Saya doakan aja lah ya. Saya doakan banyak rezekinya. Tuhan alirkan, turunkan rezeki dari langit. Kalau emang rezekinya yang tadi kasih gift ke saya itu dari bumi, keluarkanlah. Kayak gitu ya. Makasih. CC dari Malaysia. Terima kasih abangku. Salam hormat dari saya. Terima kasih atas kebaikannya. Itu artinya Tuhan mengetuk hati orang lain. Jadi yang membulak-balikan hati itu ya itu tadi, bukan saya gitu. Ya. Terima kasih atas kebaikannya buat saudaraku dimanapun, walaupun saya tidak kenal, saya cuma bisa kirimkan doa. Ya. Jadi kembali, ini masalah urusan tentang hidup. Ya, jadi dalam kehidupan ini kita seharusnya jangan saling sebetulnya saling menjatuhkan. Makanya dalam doa itu ya Allah, jauhkanlah kita dari makhluk-makhluk yang mau mencelakakan atau mendolimi kita. Doanya begitu. Makhluk ya manusia juga gitu kan. Ada upaya-upaya untuk menghancurkan, mendolimi, atau misalkan bagaimana supaya orang ini jatuh gitu kan. Itu. Terima kasih yang tadi dari Malaysia ya. Ini luar biasa nih. Aku sebetulnya bentar. Apa ya? Aku nggak bisa balas kebaikannya, cok. Dari Malaysia, satu rumpun, satu saudara. Terima kasih brother ya. Saya sampai ngeblank. Kalau saya ini perkara yang kecil aja kadang-kadang. Kalau emang itu nilai orang yang peduli terhadap orang lain, seharusnya kita harus dikir dalam hati ini, gitu kan? Ya, kita tembuskan juga, kita doa sama mereka yang ada di sana. Doa kita untuk mereka yang menebar kebaikan buat kita, gitu ya. Itu. Jadi apapun itu, gitu loh. Apapun itu. Ada misalnya kayak orang mendoakan kita di sini sukses buat misalnya Bang Hos, ya sehat selalu. Itu bahasa energi positif ya. Harusnya kita tetap berikan juga dalam hati juga ya. Kalau misalnya mau secara langsung atau tidak langsung, yang penting di hati kita kirimkan kebaikan juga buat dia. Baik ya, terima kasih nih ya. Makasih sekali lagi saudaraku ya. Salam sehat, salam kenal dari Bang Hos dari Bogor ya. Ini saya sebenarnya menunggu teman-teman yang mau naik. Mana yang bilang nggak bakal ditahan, itu ditahan ya. Kak Eti silakan, yang mau komal, yang mau naik, utarakan pendapatnya. Mudah-mudahan dari pendapat netizen ini bisa menambah pengetahuan untuk kita ya. Gitu ya. Jadi saya karena nggak ada yang naik di komal, jadi saya pembahasannya melebar nih tentang pemasaran, tentang kasus apapun itu ya. Jadi saya itu harus independen. Jadi saya harus di tengah teman-teman ya. Saya harus di tengah, saya harus ngobrolnya itu jangan keberpihakan gitu. Tapi kalau misalkan netizen yang komal di sini mau ngomongin misalkan ngebelain Kak Nikita atau mau menyalahkan, itu hak netizen. Jadi boleh bersuara. Jadi setiap orang itu lain orang pasti lain pendapat. Ya enggak? Gitu kan. Lain orang pasti lain jawaban. Itu. Tapi
dari perbedaan-perbedaan itu, sejatinya kalau orang yang positif kita bisa mengambil hikmah dari perbedaan itu, ya, bukan menjadi kebencian gitu ya. Ditahan, kenapa dia? Nah ini Kak Ma dari Mah. Jadi ditahannya Kak Nikita ini apa sih sebab musababnya? Nah itu jadi perlu naik di sini di Komal kita kan itu. Kalau dari informasi yang saya dapat, ini ya, bahwa Kak Nikita ini ditahan terkait kasus pemerasan. Nah ini perlu dijelaskan pemerasannya seperti apa, kan gitu. Apakah terlibat langsung, apakah lewat orang lain, lalu bagaimana Kak Nikita Mirjani dengan yang lain. Karena ini udah ada dari Humas Polda memberikan jawaban. Jadi Nikita itu ditahan, dilakukan penahanan untuk pengembangan gitu kan, untuk melengkapi berkas-berkas 20 hari ke depan, kira-kira begitu ya. Ini dari Malaysia siapa ya? Tercoba saya kayak kenal saya atau enggak ya? Siapa ini kakak ini? Ya wis. Terima kasih saudaraku. Ya. Ya. Kalau yang saya tahu, kalau kemarin-kemarin itu saya bahas tentang produk skincare. Jadi ada salah satu doktip bagaimana dia membongkar kaitan dengan bisnis yang prakteknya itu tidak etis, atau praktek bisnisnya tidak sah gitu kan. Maksudnya ada apa namanya tuh, ada hal yang dilebih-lebihkan, kayak misalkan overclaim, kayak flexing. Itu apa nih Kak Elizabeth Ratu Hoki, kenapa nggak ada videonya ya? Ada Kak, ada Kak. Itu tadi saya baru baru melihat juga ya. Tadinya saya lagi lihat-lihat dari pagi itu yang banjir ya, Jakarta ini dikepung dengan banjir. Tiba-tiba pas ini saya lihat, bener nggak nih Nikita Mirjani ini ditahan. Ternyata pas saya searching, saya lihat bener dia ditahan gitu loh. Nah, maka dari itu saya sebetulnya mengajak netizen untuk berpandangan, untuk berbagi informasi ya. Jadi tiada lain pembicaraan saya pada malam hari ini, tujuannya adalah untuk menambah informasi buat teman-teman netizen yang lain, kan begitu ya. Jadi emang ini menarik ya, sebetulnya menarik untuk di reaction, untuk digali lagi gitu kan, untuk menjadi pelajaran lah buat kita, menjadi hikmah juga buat kita ya. Nah gitu. Ini pertengkaran ya, mungkin pertengkaran sehingga merugikan mungkin bagi para pebisnis, terutama skincare, merugikan usaha kayaknya kan gitu ya, sehingga usaha orang itu jadi orang pada kabur, orang nggak mau gitu kan gitu. Tapi di satu sisi juga saya melihat, kalau emang itu ada kesalahan, ada yang kurang pantas, harusnya emang dikritisi juga. Jadi kita ini sebagai user atau calon pembeli sebetulnya harus harus kritik gitu, harus kritis terhadap produk. Jadi jangan sembarangan juga kita membeli produk, benar atau tidak. Jadi option-optionnya itu harus kita cari gitu kan, gitu loh. Nah, jangan cuma hanya kita misal ikut-ikutan, ternyata produk itu belum tentu cocok juga buat kita. Itu loh. Ini kaitan dengan perselisihan di produk skincare kayak begitu ya. Saya mau mau coba ada dari netizen, kalau bisa ya di mutual saja. Mutual join di sini, ngobrol di sini. Jadi nanti yang banyak bicara bukan saya, ya. Oke Kak Malaysia, nanti mau naik silakan Kak. Di mutual aja Kak di sini. Saya persilakan untuk Kakak gabung di sini. Kak Muni Camar Sepi. Muni Camar Sepi. Mau naik silakan Kak. Ngobrol, kita saling bersapa-sapa. Masalahnya kalau saya ngobrol sendiri tuh kayak gimana ya? Saya nggak terbiasa juga sih sebetulnya. Kadang apa yang mau saya bicarain gitu, ngomong sendiri, kebanyakan ngomong sendiri juga kagak nyambung nantinya. Tapi lebih indah kalau kita ini ada dua arah gitu ya. TikTokan gitu. Kalau di kita tektokan, karena ini tiktokan. Nah, kita ngomongnya jadi dua arah. Itu bisa nyambung lebih enak ya gitu. Ini penonton ini stabil Kak ya. Penonton stabil Kak ya.
Ini aja udah 928, 926 ya. Tadi udah 1000 gitu aja gitu ya. Artinya mereka emang membutuhkan informasi ini loh teman-teman ya. Coba saya panggil dulu ya bentar. Ini nggak ada nih biasanya nih. Nggak ada. Kenapa? Padahal penonton saya tuh ada loh gitu loh ya. Ya, gitu loh. John Pacu aja. Coba ya. Jadi hotspot speak up ini panggungnya para netizen ya teman-teman. Saya hadir, setiap saya hadir itu adalah menyiapkan panggung ini untuk cuap-cuap gitu ya. Cuap-cuap gitu. Jadi bukan untuk saya teman-teman. Jadi saya pengen mengeksiskan pengetahuan, wawasan dari netizen-netizen gitu. Kalau nggak ada sampai misalkan 1 jam 30 menit, ya wis, saya tutup. Gitu loh ya. Ini 1 jam 6 menit ya. Berarti kan tinggal berapa menit lagi saya nih. Tapi kalau misalkan ada yang join di sini, ada yang ngobrol di sini, agak mancang dikit. Gitu ya teman-teman ya. Saya lagi nunggu ini juga nih, mana Bang Delong atau siapa yang mau jadi speaker di sini ya. Speaker kaitan dengan apa ya, ditetapkannya atau ditahannya Nikita Mirjani kaitan dengan kasus pemerasan gitu loh. Apakah sudah layak dari pihak kepolisian, menurut pengamatan dari mata kita ini sudah layakkah untuk ditetapkan, ditahan dugaan dengan kasus pemerasan gitu loh ya. Gitu. Lalu bagaimana sih kasus ini bisa bergulir gitu ya. Pemahaman teman-teman gimana? Jadi di sini nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Kita ini cuman berpendapat sebagai warga negara yang baik gitu. Ini yang disebut namanya kita berdemokrasi. Kenapa kita misalnya bisa ngobrolin dia? Karena dia ini kan udah public figure ya. Jadi kita udah kenal, banyak masyarakat juga mengenal dia. Nah, di situ ada hak kita ya. Kita bukan ibaratnya masyarakat yang biasa. Ya. Luar biasa kan begitu ya. Capek we, ngomong sendiri we. We. Luar biasa ini. Kak Leni, terima kasih Kak Leni. Welcome ya buat yang lainnya ya. Emang kalau kita tahu mulutnya ya ucapannya lah ya, lebih bahasa pantasnya ucapannya Kak Nikita Mirjani kalau buat orang mungkin lawannya itu membuat dia itu nggak ini ya, apa namanya, menakutkan juga gitu ya itu. Jadi kalau dia udah ngutilin orang itu ya, kalau udah direaction sama Nikita ini luar biasa, bikin spot jantung kali ya, karena sekalinya dia berbicara itu ditontonnya oleh puluhan ribu orang. Nah, jadi begini, saya punya pelajaran bahwa di dalam apa namanya tuh, ketika orang tuh kecewa. Jadi kecewa orang itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Ketika kecewa terhadap produk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang disebut namanya voice response. Jadi kalau misalnya kita nih belanja nih ya, atau beli produk misalnya, produk apa ya misalnya, produk skincare, katakan skincare ya, kita beli produk skincare. Ya, bentar ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama nih, kalau kita misalnya beli produk skincare, lalu kita nih ada kecewa misalnya tidak sesuai dengan komposisi, tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Nah, itu biasanya ada tipikal manusia itu yang namanya dia melakukan dengan voice response. Jadi dia ngomong langsung kepada pemiliknya, ini apa ini? Kok saya beli produk ini nggak sesuai, ini nggak ada sertifikasi ininya, ini nggak ada BPOM-nya, komplain dia. Jangan-jangan ini produk ilegal ini, ya. Ini yang kayak begini nih, begitu. Nah itu namanya disebut voice response, ya. Voice response. Ada lagi yang kedua ya teman-teman. Ketika orang atau misalkan kita pembeli kecewa, tapi itu
kita tidak komplain secara langsung. Itu yang disebut namanya privat respon. Privat respon. Jadi dia beli produk tapi dia tidak akan melakukan pembelian lagi. Namun bahayanya orang yang privat respon, dia akan menularkan kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tetangganya, kepada koleganya. Lu jangan beli produk ini loh. Kenapa? Gua merasa dibohongi, gua dibohongi. Nah, itu yang disebut namanya privat respon. Ya. Dan kalau tidak segera diatasi, kalau yang tadi yang pertama voice respon itu yang tadinya neraka bisa menjadi surga. Itu sebenarnya masukan. Ya. Jadi kalau misalnya ada konsumen kritis terhadap produk, sebetulnya itu yang tadinya neraka bisa jadi surga. Kalau pemiliknya ngerti, oh berarti gue punya kelemahan begini ya. Itu harusnya diperbaharui. Itu sebagai masukan, bukan ya dipermasalahkan gitu. Nah, ini ada nih baru yang mau naik nih. Siapa ini? Ya. Udah dari tadi bang. Nah, naiklah bang. Oke, kita persilakan dulu ya. Yang ingin join, kita gabung, kita persilahkan. Kita sapa dulu ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya abangku Bang Delong, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik bang, saya udah dari tadi nunggu di netizen udah muter-muter, udah 900, udah 1900, turun gope gitu gitu. Saya ngomong sendiri capek bang. Oke. Gimana bang? Oke, Bang Delong dari Bandung ya? Iya betul. Oke, bang. Ini kan ada kasus yang emang saya baru dapat dari tadi nih. Saya belum mengetahui kronologi atau cerita gitu kan seperti apa. Tiba-tiba saya melihat PT bahwa Nikita Mirjani ini ditahan oleh Polda dan ditahannya kaitan dengan kasus pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Nah, di situ juga ada pengancaman dan ada TPPU, Bang. Nah, sebenarnya Abang mengetahui nggak ini apa namanya perkaranya Nikita Mirjani ini seperti apa sih, Bang? Coba Abang bisa ini nggak berbagi dengan netizen kita TikTok di sini, Bang? Bangga, Bang. Sebenarnya sih memahamin atau tidak, tapi kan secara apa ya, yang sering hadir di TikTok itu kan memang debatable gitu loh. Apakah ini masuk ke ranah pemerasan atau masuk ke ranah tutup mulut? Kan gitu. Beda kategori pemerasan dan tutup mulut, kan gitu. Dijelasin, Bang. Nah, kalau pemerasan itu berarti kan dia mengancam bahwa dia akan membuka semua data kalau tidak ada tutup mulut. Jadi ada ancamannya dulu ya, mengancam misalnya. Iya, itu masih mau saya lapor pemerasan. di sini, mau saya ngomong di TikTok ini gitu. Ada ancamannya dulu. Kalau dia tidak, Nah, kalau dia tidak berarti itu ada suap, ada tutup mulut. Nah, pertanyaannya Nikita Mirjani ini ditahan sebagai undang-undang apa yang dilaporkan? ditahan Ini kan terkait kasus pemerasan, Bang. Nah, kalau pemerasan kan kita lihat dengar sendiri hasil sebuah rekaman. Nikita nggak ada berbicara. Di rekamannya udah beredar luas atau gimana? Beredar yang ngomong si Mail bukan Nikita. Lalu kenapa bisa Nikita bisa ditahan? Saya Nah, nggak itu dia. Mungkin ada indikasi bahwa mungkin atas perintah dari Nikita si Maili tersebut ngomong. Kan begitu. Ini mungkin ya diduga. Ya, jadi kita kan berandai-andai atau misalnya kita mencoba berselancar pikiran ya. Betul. Jadi Cuman di luar maksud saya jangan dulu ditetapkan. Oke. Gitu loh. Harusnya diuji dulu. Gitu. Karena yang disita, yang keluar rekaman tersebut itu bukan si Nikita yang ngomong, si Mail. Oke, kita berspekulasi dulu ya. Saya betul. Kita ya berselancar dan berspekulasi. Baik. Ini ada yang mau naik juga nih. Kita persilahkan naik juga ya karena naik coba biar kita diskusi. Lanjut Bang Delong. Nah, maksud saya ini sangat saya disayangkan gitu loh konferensi persnya dari Polda
Polda Jaya Jakarta kan gitu. Baik. Tidak Ya, menggamblangkan sebuah berita gitu loh. baik. Hanya cuma Saya, bilang saya sapa dulu coba biar ada Kananik. Halo, selamat malam Kananik. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke, jadi harusnya melihat persoalan ini secara detail, terperinci, dan emang benar-benar harus ini nyekrup, cocok. Gimana, Bang? iya dong, harusnya kan gini. Masa iya tersangka duluan, habis tersangka baru ditahan kan gitu. Ini kan sudah nggak masuk akal gitu loh. Maksud saya, ayo Logika PH-nya Niki langsung pra peradilan aja logika hukum. gitu loh. Logika hukumnya Logika nggak masuk. hukum nggak masuk gitu loh. Karena ini masuknya pemerasan. Kalau masuk pemerasan tersangka langsung langsung masuk penjara. Ini kan jelangnya berapa hari? Ditetapkan dulu tersangka, habis itu diperiksa, berapa hari kemudian diperiksa si Nikinya baru ditahan. Hmm. Apa karena Nah, mungkin ini supaya tidak menyulitkan Polda, Bang? menyulitkan dari mana? Orang Polda sudah menetapkan tersangka? Ya, maksudnya tersangka, jadi supaya dia ditahan, supaya nanti untuk pemeriksaannya, kan ini kan ditetapkan di penahanan untuk 20 hari ke depan. Prosedurnya Betul. dulu, Bang Delong katanya. Bang Raffi. Naik lah Bang Raffi. Lanjut, Bang. Biar enak, saya kan nggak tahu. Naik Bang Rapi, nggak apa-apa Bang Rapi, aman. Aman katanya. Iya. Iya Bang, jadi gini, tersangka, oke disebut di tengah tersangka, tapi jangan selangnya berapa hari kemudian baru dimasukin ke penjara. Habis Ya. diperiksa dulu gitu loh. Maksud saya, panggil dulu, panggil ya kan, periksa, habis periksa baru tetapkan tersangka, baru masukin. Kan hari itu bisa jadi hari itu juga. Hmm. Jadi Saya ngerti jangan kalau juga beberapa hari gitu loh. hmm. Iya. Jadi kita ini kalau orang-orang yang sering mikir sama kritis ini jangan-jangan karena sama-sama kuat gitu ya nggak? Iya, sama lah kayak Fadel. Oke. Fadel kan begitu, nggak langsung duluan dijadikan tersangka, baru beberapa hari ditahan, kan gitu. Jadi Hmm. dipanggil dulu berapa kali klarifikasi, ya kan? Begitu penyidik bilang menyatakan layak untuk dijadikan tersangka, baru ditahan, kan begitu. Iya. Ini kan ada jelang berapa hari gitu loh. Iya. Jadi lebih Jadi profesional. maksud saya gini, memang kalau memang salah salah, benar salah. Cuman jangan dibuat jadi kayak bahan untuk dibicarakan sama netizen. Maksud saya begitu gitu loh. Iya. Bukan berarti pihak penyidik itu salah menerapkan, enggak ke situ. Saya ngomongnya maksud saya, panggil dulu klarifikasi dipanggil. Kalau Polda menyatakan dia bersalah, baru jadikan tersangka, hari itu juga masuk ke Ya. selnya Polda, ditahan gitu loh. Jadi berawal memberikan keterangan kesaksian dulu. Iya dong, kan pemerasan Bang. Harus sinkron dulu apa dengan perkara yang dilaporkannya ya kan? Betul. Walaupun kalau pemerasan kan. Betul. Iya. Nah ini kan ada melibatkan cyber. Apakah emang bukti perintahnya ada apa enggak? Udah menangkap belum Bang ke sana? Kalau yang saya tangkap kan masalahnya HP kedua orang tersebut yang ditetapkan jadi tersangka kan disita. Nah, hari itu besoknya langsung ditetapkan tersangka. Kan begitu. Oke. Nah, beberapa hari kemudian baru diperiksa. Habis diperiksa baru ditahan. Ini kan ada jelang beberapa hari kekosongan maksud saya. Ayolah kalau memang menetapkan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan prosedur gitu loh. Oke. Karena ini akan jadi perbincangan terus gitu loh. Ya betul. Jadi kalau kita ngelihat, kalau kita amatin ini kan menjadi kajian hukum juga kan? Betul.
Kan karena gini, pemerasan itu kan bukan dalam arti langsung ketangkap dengan CCTV atau hari itu barang kejadian kan gitu. Mesti klarifikasi dulu, kan begitu. Hmm. Contoh kayak Fadel, dikatakan dia sebagai melakukan di bawah umur, kan begitu. Ya, ya, ya. Kan diklarifikasi dulu, bener enggak? Hmm. Kan gitu, diuji dulu sampai mana. Ya, 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 ya. Ayolah Polda kalau memang mau benar-benar lah. Jadi jangan ada kekosongan gitu loh. Ya, ya. Jadi ini mah terkesannya kan ada apa runutan kasus ini kayak ada semacam ada orang dendam kah ini gitu teh kan. Jadi Itu nggak dia. pure ini penegakan hukum gitu loh kalau saya. Betul. Gimana caranya untuk menghindar pembahasan oleh para netizen-netizen kan begitu. Ini ada lagi duit bang kayaknya itu kan duit bang kayaknya. Bisa jadi itu kan dugaan-dugaan. Itu Jadi dia dugaan-dugaan. jadi bukan penegakan hukum secara murni ya. Betul, karena gini, asumsi dari pemikiran netizen, apalagi itu diduga bahwa ada uang masuk sampai 4 miliar, berarti kan diduga nih kasusnya. Hmm. Kita Ya, ya. dengar rekamannya, bocor-bocor rekamannya si Mail. Kalau saya lihat indikasinya nggak ada pemerasan kok, orang dia minta tolong. Nah, kalau minta tolong beda, minta tolong kan. Beda, ada bahasanya minta tolong loh situ. Saya bilang kayak begini berarti. Kayak begini, Bang. Saya misalnya, Bang Delong, saya pinjam kendaraan Bang Delong. Awalnya minjem, cuman nggak balik-balik. Masa saya dituduh mencuri? Nah kan gitu penggelapan, masa iya Kan saya minjem. nginjem? Iya, 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 iya. Ketawa, tepuk tangan dulu Bang. Gitu. Nah, makanya dilakukan pengujian dulu, kan begitu. Jangan langsung tetapin tersangka, pengujian aja dulu. Kayaknya buru-buru banget gitu Polda. Ah, Nggak ngerti saya. iya ngerti. Berarti bukan pemerasan nih. Kalau kayak gini harusnya nyuap ya. Nyuap. Upaya Ya, nyuap. makanya ada lagi ditambahkan dengan TPPU. Lah, kalau TPPU apa sih indikasi ininya? Kita kan Pencucian bisa uang. tahu. Berarti dari yang satu duitnya itu di ini. Enggak, kalau TPPU kan tindak pidana pencucian uang. Ah, Gitu. Nah, ya. kalau dia dilekatkan si Nikita Mirzani ke TPPU, itu nggak masuk akal. Berarti kalau dia TPPU, berarti yang dikena itu si pengirim uangnya. Kenapa harus Nikitanya? Kenapa harus Nikitanya doang gitu loh? Abang lanjut ngomong, saya kucek kopi. Kayaknya ini menarik nih obrolan kita, Bang. Ya, Aduh ya, iya. aduh ya. Di beritanya ditulisnya TPPU dan pemerasan dan TPPU. Nah, pertanyaan saya, kalau TPPU apa sih artinya? Kan tindak pidana pencucian uang. Nah, Harusnya yang memberi uang itu kena. ini udah mulai pada masuk nih. Pemerasan dari mana orang tawar menawar? Ini bukan suap, ini pemerasan. Pemerasannya di mana? Kita dengar kok. Ini kita ada nggak ngomong? Kita naikin, Bang. Biar pada ngobrol, Bang. Naikin, Bang. Karena abang sama, Bang. Coba. Yang bocor itu kan rekaman Mail. Ya, ya. Pertanyaannya apakah ada Nikita itu melakukan pemerasan? Ya. Tahan bentar, Bang. Saya sapa dulu, Bang. Selamat malam, Ya. Kak Andikau. Selamat malam. Apa ini namanya? Bentar. Tapi jangan, nah ini benar, mulut mahal kata Mail. Benar, memang Mail bilang begitu. Tapi sebelum bilang seperti itu, apa yang dibilang sama si pemberi uang? Bisa minta tolong nggak Mail? Itu si pemberi uang lo ngomong begitu, rekaman bocornya. Ya, ya, ya. Berarti itu antara Mail dengan ini kali, Pak. Kenapa harus ke Nikita juga? Jadi kalau agak nyerempet ke Nikita ini kayak ada semacam pemaksaan terhadap kasus ini. Enggak, ini kayaknya memang ada pemain yang lain, Bang. Ya, Mencoba kan saya juga bilang. mensabotase. Kan Gitu. saya Jadi bilang gini, kayaknya. jadi gini. Ya. Ini kan indikasinya kan masalah tentang sidoktif. Ya Oke. kan? Nah, kemungkinan besar memang kalau saya kategorikan diduganya kayak persaingan usaha.
Karena sini kita juga punya produk model seperti itu juga, produk kecantikan kan begitu. Hmm. Nah, sedangkan yang tadi ini saya sampai tergelitik nih. Kemana nih tuh si dokter Oki yang tadinya deket? Nah ini ada ini nih. Kalau mau stop mulut ya harus bayar. Nah, apakah kalimat ini disampaikan kepada si apa gimana menurut Bang Delong? Ini memang keluar kalimat itu dari Bang Mail, ya. Tapi sebelum itu keluar omongan dari Bang Mail, si pemberi uang minta tolong. Bagaimana caranya? Jadi ada dari dia dulu gitu. Formula. Iya. Kan rekaman bocor begitu yang kita dengar. Ini rekaman bocor ya. Bukannya kita duga-duga lagi rekaman bocor. Ya, jadi artinya ada permintaan minta tolong dulu dari sono. Bukan Dari si pemberi uang. ya, bukan si Mail duluan kan yang menjodohkan. Ini orang misalnya ngomong gini gitu kan supaya bukan dia yang memulai. Bukan. Oh, berarti kalau begini menurut saya Polda jangan. Sama kayak abang bilang tadi, yang abang katanya mau minjem motor. Iya. Masa dituduh maling? Walaupun nggak dibalik-balikin berapa bulan, kan gitu. Oke. Ya. Tapi kenapa kok bisa begitu jadi kasusnya saya ngelihatnya jadi nggak jadi, makanya saya tertarik kayaknya agak aneh gitu. Makanya saya Ini untuk karena orang ini ada dendam pribadi, ada mungkin seseorang di luar itu dendam pribadi, makanya mencoba untuk ini dugaan saya nih ya, dugaan saya karena ada mencoba untuk menjebloskan si Niki CNM gitu loh. ya, tapi kan kalau misal ngejeblosin itu kan fakta hukumnya juga kan kita ini kan masyarakat ya, apalagi kan dia diketahui oleh publik ya. Kan nggak bisa begitu juga Bang. Kita nih kalau ngelihat konstruksi hukumnya ini harus benar-benar rapih gitu loh. Iya, maksud enggak kalau saya sih kan menduga nggak salah dong, menduga karena gini. Iya. Ya, Karena kan kita si, sebagai masyarakat ya Mas. karena kan gini, Nikmir itu kan ya kan banyak musuhnya. Nah, Nikmir itu juga punya skincare, kan begitu. Hmm. Hmm. Kan itu nih masalahnya. Saya ngelihatnya dari awal itu memang kayak ada indikasi, diduga gitu. Ada seseorang yang membuat masalah ini menjebloskan seseorang gitu loh. Hmm. Nah, Tuh, sini kita Mirjani dengan pelapor ini seberapa jauh bisa komunikasi atau dia ada tahu atau pernah ketemu atau gimana? Menurut saya nggak ngerti. kalau itu pernah mau diajak, ya kan seperti kayak apa artis ngiklanin produknya, tuh Endorse. endorse, Oke. gitu loh. Makanya ada bahasa begitu. Mhm. Makanya kan si pemberi uang kan minta tolong supaya Nikmir itu tidak cuap-cuap, kan begitu. Nah, dibalas sama si Mail bilangnya silaturahmi dulu. Gitu loh. Nah, si pemberi uang itu ketakutan kalau silaturahmi duluan. Oh, ini Karena ketemu nih. Dokter Reja itu ada Reja maksudnya pelapor ini. iya Ada RJ. khususnya nih. Oh, diakal-akali kalau begini. Ah, ngopi dulu kayaknya saya ini. Biar Iya, enak. makanya saya bilang ini indikasi gitu loh. Indikasinya ada, dugaan kuat. Musuh Ya. dalam selimut. Ya, kalau misalnya pemerasan itu kan harus terlibat langsung dari si A ke si B. Enggak, kalau itu sih Bang gini, debatable Bang. Itu Ya, itu sorry. debatable. Yang bisa masuk ke ranah itu pasti penyidik karena kita cuma dapatnya lampiran dari video rekaman tersebut kan begitu. Ya itu kan Tapi urusan kalau hukum. kita Itu urusan hukum kan mereka yang jalankan, mereka yang pegang iya. bukti. Kita kan cuma penalaran aja spekulasi. Nah, Gitu loh. kalau saya menduganya mungkin bisa karena si Mail ini orang kepercayaannya Nikmir, kan bisa aja diperintah, kan begitu. Sama lah istilah abang punya pembantu, diperintah gitu, suruh ngambil ini, suruh ngambil ono, kan begitu. Ya, tapi kan jejaknya harus benar. Nah, itulah itu yang belum bocor.
Kan begitu. Yang pegang itu hanya penyidik karena Makanya handphonenya. jangan supaya timbul spekulasi kan harusnya kan dibeberkan juga supaya terjawab. Kan tinggal disidangkan saja. Bukan disidangkan, Bang. Sebenarnya Polda itu bisa juga untuk buat konferensi pers dengan detail biar Polda itu tidak diperbincangkan oleh netizen gitu loh. Contoh, Ya. kayak Fadel. Dikasih tahu kok bukti ininya sama Polres Jakarta Selatan. Kan begitu. Nah, ini cuman konferensi persnya Polda tadi malam hanya bilang barang buktinya ada, ya kan? Terus ininya ada, ketentuan penyidik untuk menahan, kan begitu. Cuman itu doang. Ya kan kita kan belajar dari kasus yang sudah-sudah dulu Bang. Penetapan tersangka barang bukti ijazah. Iya, Kasusnya bunuh. betul. Gitu. Tapi tidak dikasih tahu kan? Iya. Handphone siapa aja disita. Kan biasanya dibabarin tuh, handphone siapa disita, ya kan? Ini duitnya 4 miliar, kan harus ditampilin duitnya 4 miliar. Iya. Nah, Kan begitu. mulai dari aliran rekening atau gimana itu. Iya. Kan biasanya Polda loh, sekelas Polda pasti dia ngelampirin loh konferensi persnya. Aku aneh jadinya kayak begini, aku nangis Pak. Ngeliatnya jadi Makanya maksud saya kalau memang sesuai dengan prosedur, ayo lakukan biar tidak ada perbincangan ke netizen gitu loh. iya jadi mumet ke kepala aku, kasihan gitu. Percuma aku harus ngerti, mendingan kita jadi orang bodoh aja. Memang Dokter Reza sengaja merekam, bener. Saya menduga seperti itu. Saya duga begitu gitu loh. Kalau misalnya ada perbuatan sengaja kayak begitu, gimana sih? Tapi begini, Bang. Nggak mungkin kalau nggak ada yang bisikin orang supaya ngerekam. Paham nggak? Ini namanya merancang seseorang supaya salah dong. Betul. Nah itu perbuatan hukumnya gimana kalau merancang? Kayaknya ngertian gua deh. Di kayak gini. Nah, masalahnya si Nikmir itu nggak berpikiran ke sana. Dia masih positif. Dia masih positif thinking si Dokter Reza ini yang bersalah, padahal ada orang lain gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya membuat seseorang, merencanakan seseorang supaya orang ini bisa salah, lalu bisa dihadapkan ke muka hukum. Kan kalau menurut saya tidak fair, tidak adil dalam mendudukan hukum itu. Betul. Contohnya nih gini Bang, dia kayak Abang nih sudah ketahui nih menjual barang, ya kan? Tidak sesuai, kan begitu. Ya. Terus dijual ke saya, kan begitu nih. Saya terima, saya mau bongkar nih yang Abang barang jual. Ternyata ada musuh saya mencoba mensabotase ke Abang. Coba kasih iming-iming, ya kan? Tapi direkam ya. Hah, gimana Bang? Oh, itu juga ada indikasi itu kalau begitu. Ada indikasinya. Ada perbuatan tidak baik. Betul. Nah itu yang perlu dikorek. Berarti benar kita hukum itu ya harus sehat orangnya ya. Itu yang harus dikorek. Nah si Nikmir hanya fokus ke Dokter Reza doang gitu loh. Iya. Yang laporin harusnya itu yang dikorek. Siapa sih ini dalangnya? Iya. Kalau saya sih Karena bukan nggak mungkin Abang bisa ngerekam saya kalau Abang sudah jual produk salah. Pasti ada yang mensabotase. Kan begitu nih. Mensabotase kasih seperti apa? Seperti omongan. Udah lo rekam aja. Ya kan? Jadi kalau dia macem-macem, kita langsung buat LP kan. Ya. Jadi namanya green design ya. Grand design. Oh iya. Waduh, harusnya kan untuk perkara kayak begini nggak enak sih saya nyebutnya, masalahnya urusannya dengan coklat. Kalau ke situnya bukan si coklat, kalau ke situnya bukan ke coklat. Jadi ada seseorang diduga atau indikasi ada seseorang yang ingin balas dendam ke Nikmir. Iya. Bukan ke coklat, bukan. Ya maksudnya kan saya ngelihatnya gini rangkaiannya ini. Kayak misalkan tadi Abang mengutarakan kasus pemerasan. Pemerasan itu apa sih? Seperti apa sih kan gitu? Kan Betul. ini kata-kata ini kan
didapat tuh dari berita kan, namanya saya mengutip dari berita. Kan itu kan harus gamblang juga, Bang. Gitu loh. Jadi dari pihak kepolisian ini, mana kasus pemerasan yang benar-benar pemerasan kan harus profesional. Betul. Gitu loh. Lalu tindak pidana pencucian uang, apakah Nikita Mirjaninya atau kasih itunya, siapa namanya asistennya itu? Hmm. Kan harus kita nih, kalau misalnya mau konferensi pers ya harus detail. Kalau kalau misalnya cuman begitu-begitu doang ya nggak usah konferensi pers, daripada mempuyengkan, membingungkan ke kitanya gimana sih? Iya. Itu loh. Ya. Lalu kalau misalnya emang orang itu pengen memperkarakan, cari perkara-perkara yang benar-benar misalnya bisa ditalar juga sama kita kan, sama-sama kita ini menalar untuk kebenaran kan nggak apa-apa kali. Bener kan? Betul. Betul, betul. Ya coba. Saya mau bikin kopi nggak jadi-jadi ini bang. Aduh, menarik bang. Saya kalau kasus-kasus kayak gini seneng bang. Detil bang. Iya, cuman masalahnya saya bukan membela Nick Mir ya, bukan membela situ juga. Cuma maksud saya gini loh. Ya, Ayolah, kita jangan kasus ruang lah. kosong Kita ke gitu. objeknya bang. Kita ke objeknya. Objek perkara. Iya. Ngapain bela-bela Nick Mir? Nick Mir mah udah orang kaya. Kita ini orang miskin yang harus dibela. Lanjut. Menarik bang. Percakapannya bang. Nah, itu maksud saya gitu loh. Ayolah, kalau bisa aparat hukum jangan dikasih rongga untuk menjadi perbincangan gitu loh. Gak, kalau mau gamblang gamblangin aja. Hmm. Gamblangnya dalam arti apa kan gitu. Jadi pas dipanggil langsung menetapkan dia menjadi tersangka langsung dimasuk. Jangan ada durasi waktu. Hmm. Baik bang. Mantap. Karena ini akan jadi perbincangan terus gitu loh. Nah, semakin liar netizen untuk menanggapi, semakin luas juga keliaran netizen untuk menanggapinya. Pasti ada bahasa patut diduga ada sesuatu, patut diduga juga, ya kan, di belakangnya ada siapa. Kan pasti ke situ larinya. Iya. Nah, bang, yang abang garis bawahi di stabilo tebal dalam perkara ini, mana yang kurang menurut abang kurang nyekrup, kurang pas? Itu terlalu cepat menetapkan tersangka tapi lama untuk memasukkan dia ke dalam sel Polda. Itu ya. Gitu. Padahal orangnya nggak lari, bukannya mending kalau orangnya lari ke luar negeri. Ini kan masih di Indonesia. Hmm. Ya. Nah, kekosongan-kekosongan inilah maksud saya, jangan kebiasaan dibuat hingga akhirnya menjadi bahan omongan gitu loh. Ya mudah-mudahan sih penegakan hukumnya benar lah, kalau saya kan ngelihatnya kan begitu, supaya apa ya, masyarakat kan punya kepercayaan juga terhadap penegakan hukum itu sih kalau saya Pak. Betul. Kalau memang salah ya akuin kesalahannya, kasih tahu ini loh gambarannya, ini seperti ini handphone yang disita. Masa cuman dibilang sama kompresi pers Kadifumas Poldanya bilang katanya hanya flash disk. Mana flash disknya? Ya. Handphone, mana handphonenya? Kan pertanyaan semua nih jadinya nih. Ya jadi kalau kayak kasus-kasus kayak gini tuh, saya ngelihat itu orang bukannya salah, kayak cengar-cengir kayak gitu, kayak orang nggak merasa salah kan gitu ya. Betul. Kayak bercanda gitu. Apa susahnya sih? Kan Polda kan tinggal melengkapin bukti, kan begitu ya? Iya. Ya dong, berarti bukti sudah diterima, maka ditetapkan terjadi tersangka. Lampirin aja itu bukti SSWA-nya, bener nggak? Dia melakukan pemerasan. Si Iya. Niki. Jadi enak. Kita kan tahu mana yang benar apa salahnya kan. Nah, Misalnya si NM misalnya memerintah ke asistennya, ya udah lu ngomong begini gitu kan, supaya nyumpel gua. Nah, kan itu ada ya. ada, Betul. betul. Ya, paham aku. Ada nggak bukti WA-nya? Kalau voice note ya nggak mungkin didengerin kan gitu. Tapi kan kalau percakapan WA pasti ada tuh. Iya.
Karena ini kan rangkaiannya kan dari asistennya sehingga melibatkan kepada NM-nya juga. NM ini sebagai Betul. objek karena dia sebagai orang yang ibaratnya lantang dalam berbicara. Betul. Aduh, macam mana ini kalau udah begini? Gak ngerti aku. Pasti kan dugaan-dugaan yang kontra sama Niki kan bilang begini. Pasti kenapa saya bilang makanya ada kekosongan. Dugaan yang kontra sama Niki pasti bilang begini. Kan dia bawahan. Pasti nurut aja disuruh-suruh sama atasannya. Kan begitu pasti dugaannya. Hmm. Yang kontra sama Niki. Ya, ya. Nah kalau yang pro sama Niki pasti ngebantahnya. Lah itu masalah main kebablasan. Ngapa jadi ngomong begitu? Kan begitu. Nah ini Monroe harus diusut juga yang ngasih duit. Ya, jadi orang yang ngasih duit itu kan pasti ada alasan, Bang. Pasti. Itu dia. Makanya kan bahasanya yang dikeluarin sama si. Kan rekaman bocor nih. Oke, Ada oke. rekaman bocor percakapan antara si pemberi uang sama si Mail. Oke. Nah, si pemberi uang minta tolong ke Mail agar tidak di speak up barang tersebut. Oke. Kan minta tolong nih. Nah, si Mail dengan bermain kata-kata, memang ada bahasa dibilang katanya 5M ada di rekaman bocor itu. Oke. Bener. Saya nggak nyalahin, nggak bohongin. Emang rekaman bocor itu ada. Cuman kan kita bisa ngusut dari awal dulu terjadinya pembicaraan itu seperti apa. Hingga Sama, akhirnya terkeluarlah bahasa 5M. sama bentuk transaksinya ya. Betul. 5M atau berapanya kan kita harus tahu ya. Ini kan publik, karena dia orang publik kan. Betul. Ya, jadi jangan ibarat cuman 5M, nggak taunya yang ACC cuman berapa ratus juta gitu ya kan? Iya. Itu mesti ditampilin. Ini pada tahu nih orang-orang pernah ngikutin kayaknya nih. Banyak bang yang ngikutin bang. Karena ini masalahnya kan tadinya bukan pemerasan. Tadinya ingin ngebocorin masalah produk yang dikategorikan tidak sesuai. Oh, Kan begitu nih. jadi Awalnya ada di situ. pemerasan ya. Aduh, Produk yang tidak sesuai untuk masyarakat. Nah, kebetulan produk itu ada di Nikmir. Nah, produk itu yang punya si pemberi uang. Niatnya supaya tidak di speak up produk dia. Terjadilah memang negosiasi. Saya dengar gitu loh. Rekaman bocor itu memang ada. Tapi kan apakah itu disebut dengan pemerasan? Inilah makanya kita harus tahu dulu definisinya pemerasan seperti apa. Iya, iya, iya. Tapi kan kalau polisi pasti tahu lah definisi pemerasan, nggak mungkin nggak tahu. Tahu bang, pasti tahu. Cuman masalahnya kan awalnya bukan pemerasan sebutannya. Nah, terus apa yang pantasnya itu untuk diterapkannya kasusnya? Mungkin polisi menduganya kenapa disebut dengan pemerasan? Ya kalau memang mau speak up aja. Kenapa mesti ada nilai-nilai? Mungkin ke situ. Nah, jatuhnya kan TPPU suap. Kan begitu. Iya, 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 iya. Itu ada undang-undangnya nggak sih menyebar rekaman tanpa izin? Ada lah. Ada, itu ada. Kan harus ada yang lapor. Siapa yang menyebarkan, lalu kalau misalnya emang tahu yang menyebarkan ya laporkan. Nggak boleh itu kan kayak begitu. Atau misalnya siapa yang membocorkan kan, berarti kan itu emang apa ya, ada operasi senyap. Ya itu kan Greenpeace. barang bukti. Itu kan namanya barang bukti. Barang bukti itu kan belum bisa diungkapin terkecuali diungkapin itu di ranah pengadilan. Iya, iya, iya. Yang bisa diungkapin itu hanya bukti chat. Terus, Bang, kenapa misalnya si Nikita Mirjani, kalau misalnya emang kasusnya seperti ini, katakanlah menurut saya ini agak abu-abu gitu ya. Kenapa dia tidak pra-peradilan kan? Kenapa dia misalkan udah mau ngikutin aja ke persidangan? Apa sih maksudnya gitu? Itu dia. Dia Itu dia. terlalu fokus dengan si dokter itu gitu loh. Harusnya nih PH-nya langsung buat pra peradilan yang dijadikan tersangka si Niki. Ini kenapa juga PH-nya diem? Ya, ya. Mungkin lagi lupa kali Pak, belum buka puasa.
Bisa jadi, bisa diduga kan kita Aduh, ampun keceplosan saya. Ampun. Aduh, si saya kalau Niki gue ditetapkan tersangka itu di tanggal berapa sih kan ketahuan kok. ampun. Ya, 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 ya. Tapi iya juga sih sebenarnya kan di pra peradilan kan bisa dibuka juga masalah Dibuka, itu ya. Kita kan udah betul. sering belajar juga ini ya kasus ya. Kasus gitu loh. Iya, iya. Sama kayak kayak waktu kasusnya si Cirebon si yang dijadikan tersangka padahal bukan bukan dia kan gitu. Karena kan kalau misalnya masuk ke ini kan sampai ke pengadilan kalau misalnya emang tidak terbukti salah tangkap lah kurang profesional, negara lagi mau bayar lagi nanti nih kita juga Nah, banyak itu duit nanti. dia maksud saya. Ini ayolah Pusing para para kepala. para para PH Niki jelilah, jeli gitu loh. Jangan dikasih umpan. Kalau dikasih umpan begitu umpan lambung ya banyak kan orang nyemes. Iya, jadi mentang-mentang karena misalkan dia punya apa eh buat nahan, buat counter dengan jawaban-jawaban itu, tapi kalau udah masuk ke sana kan, wah, kesalahan Eh, apapun itu mesti dibuktikan, tapi iya. dia jatuh hukuman. Makanya Dia sebelum sebelum itu langsung pra peradilan gitu loh. Dia ditetapkan tersangka aja termasuk cepat. ya, 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 ya. Bisa, bisa, bisa. Aduh, tapi kita ini kan bukan pengacara, Bang. Kita ini cuma hanya ngobrol-ngobrol begini doang kita. Iya, berarti kan kita ketahui. Jadi gini, maksud saya, inilah yang jadi masalah sering akhirnya para netizen itu speak up terus gitu karena ada kekosongan yang dilakukan oleh oknum APH kan gitu. Iya, iya, iya. Bener ya. Jadi janggal dong kalau menurut saya aslinya ini. Bukan janggal, Bang, maksud saya gini. Enggak, saya Karena melihatnya ada karena ada kekosongan dilakukan, maka terjadilah perbincangan semakin liar. iya, karena karena perbincangan itu karena ada sesuatu hal yang tidak matching di otak saya, Bang. Saya tidak menerima. Betul. Gitu loh. Kenapa saya mau mereaction? Saya pengen ngajak ngobrol misalkan netizen, saya nggak mau berpendapat sendiri. Gitu loh. Karena saya ini otak saya terlalu bodoh. Saya tidak menangkap itu. Gitu loh Bang Delong. Tapi ketika Bang Delong makin mencerahkan ke saya, makin bodoh pula saya. Kok begini ya? Kok begini ya? Ngerti gak sih? Gitu, Paham, Bang. gitu Bang. Saya nggak mau memojokkan siapapun gitu ya. Tapi kalau emang itu kan gini ya. Terkecuali kasusnya tidak diekspos, maksudnya tidak konferensi pers, terus kita juga tidak mendapat kayak tadi misalnya, oh ada rekaman yang bocor, gini gini gini. Apa ya? Rangkaian gitu, rangkaiannya kita jadi paham gitu. Walaupun misalnya emang dia sebagai otak, tapi kalau misalnya emang tidak ketahuan secara faktanya secara mulus, ya nggak bisa juga dia disalahin. Contoh kayak begini misal, saya ini pencuri, mencuri kendaraannya Bang Delong. Bang Delong tanya saya, "Kau pencuri?" "Iya, aku mencuri." Tapi barang buktinya nggak ada kan tidak boleh saya dipolisikan dengan atas pengakuan saya sendiri, Bang. Kalau buktinya nggak ada yang jelas. Tapi saya benar pencuri, Bang. Paham nggak, Bang? Paham. Kan hukum nggak boleh gitu kan? Iya, hukum nggak boleh begitu. Hukum itu harus tegak lurus. Ya udah kalau begitu kita tutup aja lah, Bang. Roomnya ini ya. Kita sambung besok aja. Pengen Siap, ngopi. siap. Mana, mana, mana. Pusing gue masalahnya. Ada ya. Iya. Mohon pamit. Ini masalahnya ngejelimet di otak saya. Maksudnya takutnya Iya. saya doang gitu ngejelimetnya. Maksudnya udah gini banget kasusnya gitu ya. Saya mohon maaf ini sebetulnya ya. Saya nggak ada. Saya berbicara tentang subjek atau objek perkara. Bukan berbicara mungkin Bang Delong juga nggak tahu nih kita Mirjani tahunya di TikTok sama di TV saja. Kita bukan siapa-siapa. Betul nggak? Betul. Ya. Dan Betul. mau yang melaporkan ini itu. Coba Bang closing statement dulu lah Bang. Silakan Bang. 20 menit Bang. Ya closing statement saya sih, ayolah para pengacara PH, lakukan yang terbaik buat Nikita gitu loh. Jadi jangan sering memberikan umpan lambung gitu Baik. loh. Karena gini, proses persidangan, proses hukum kita nggak jauh-jauh karena banyak kenyataan yang sering terjadi. Bukan menyalahkan, enggak, karena sering terjadinya dikasih umpan lambung. Maka ayo para penegak hukum, apalagi PH-nya si Niki, lakukan yang terbaik.
bisa keluar itu. Baik gitu ya. Kalau kalau mau Bang, aku bikin kopi lagi Bang biar biar nyambung lagi kayaknya enak lagi Bang ini. Rungkatin aja dulu, ntar kalau ada, ini pasti ada, ntar juga ada yang nelpon abang gitu, naikin lagi berita segitu. Iya 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 iya. Ini masalahnya orang lagi ngebandungin kita Bang. Betul, betul. Kalau saran saya sih itu terakhir Aku mau supaya, japri dulu apa ya? Aku mau japri abang dulu ya. ya siap, Kita rungkat siap, dulu ya. siap, siap. Kita rungkat dulu ya. Nanti pokoknya besok atau jam berapa? Kalau nggak pagi, abang ada, kita speak up lagi ya. Saya cari Siap, ini siap, tiga. Bang Kuy, siap. Oke, terima kasih Bang Delong ya. Ya, sehat-sehat Oke, selalu. sama-sama Bang Kuy, sama-sama, sehat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya teman-teman, speak up-nya dari Bang Delong dari Bandung telah memberikan pandangan ya kaitan dengan penetapan atau ditahannya Nikita Mirzani dalam kasus pemerasan. Mungkin tadi teman-teman yang ngebandungin jadi udah bisa nangkap ya seperti apa dan bagaimana ya. Nah, ini sebetulnya kita berbicara di sini bukan mendahului aparat penegak hukum, tapi kita apa berpandangan, berpendapat dengan pengetahuan apa yang kita dapat, tapi kita tidak melebih-lebihkan. Begitu. Adapun misalkan emang ini kalau salah, ya itu kekeliruan dari kami, ya. Kalau emang ini kami yang benar, itu berarti sebagai masukan dan kritik saran saja, supaya ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi gitu kan. Ternyata di luaran sana ini kan banyak netizen-netizen kritis juga gitu kan. Gitu loh ya. Dan ini juga mungkin apa ya, kita sebagai masyarakat yang menjalankan apa namanya, demokrasi, ya hak untuk berbicara. Ya kita ini masyarakat kecil dan kita ini takut kita ini ya, takut kita ini bukan siapa-siapa gitu. Ya, saya izin pamit ya. Terima kasih tadi yang dari Malaysia yang sudah apa memberikan apresiasi sama saya. Kembali lagi saya ucapkan sehat selalu, barokah terus, banyak rezekinya ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang apa ya murah hatinya gitu kan memberi kepada siapapun dan Tuhan kita atau Allah juga memperlancar rezeki anak melipat gandakan apa yang telah Anda lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.